Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Milatul Laila Mufidah dari Prodi Bahasa Arab Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang akan sedikit menjelaskan tentang Balaghah 2 ilmu bayan yang menjelaskan tentang majaz, terus fil majaz wa anwa'ihi, macam-macam majaz, dan yang terakhir majaz mufrad mursal. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yakni Ustadzah Siti Sulaiha MPD. Nah, lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang majaz. Apa itu majaz? Majaz adalah, kalau menurut secara bahasa, itu artinya melewati. Sedangkan menurut istilah, yakni suatu ungkapan yang dipakai bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah. Alaqah itu hubungan, serta adanya qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah adalah lafadz yang mencegah penggunaan makna asli, begitu. Langsung ke contohnya. Contoh majaz. Di situ saya mencantumkan dua contoh. Contoh yang pertama majazi dan yang kedua hakiki. Kita akan memperbandingkan dari kedua contoh tersebut. Nah, ini pada contoh tersebut ini ya, dari kata majaz ini hada, yang ini contohnya majazi, hada asadun yahmilu syaifan, sama hada asadun yakulu ghazalatan. Nah, kalau di hakiki dulu ya. Kalau yang hakiki, asadun ini yang berwarna merah ini, itu kan berarti singa kan? Asadun kan artinya singa. Nah, kalau hakiki, singa ini makan rusa. Nah, ini kan nyata gitu. Kalau singa itu makan rusa, begitu. Nah, kalau di majaz, asadun ini yang berwarna merah ini itu diumpamakan, itu cuma perumpamaan, bukan asli kenyataan bahwa asadun ini bermakna singa. Contoh, kalau kita maknakan singa, masa gini, singa ini membawa pedang, kan mustahil tuh ya. Masa ada singa itu membawa pedang, kan nggak bisa tuh ya memegang. Nah, asadun di sini itu maknanya laki-laki yang pemberani. Kenapa kok ininya diganti? Kenapa ini asadun? Kenapa nggak langsung laki-laki pemberani? Nah, maksudnya itu majaz itu memiliki kesamaan sifat. Nah, ada hubungannya, ada alaqahnya. Asadun dengan seorang laki-laki yang pemberani itu kan ada hubungannya, sama-sama pemberaninya, begitu. Nah, yahmilu syaifan ini sebagai qarinahnya, mencegah kepada makna aslinya. Nah, kalau qarinah yahmilu syaifan kan otomatis memegang pedang, kan gak mungkin singanya itu memegang pedang, jadinya yahmilu syaifannya ini sebagai qarinahnya. Kalau yang ini kan yakulu ghazalatan. Nah, ini nggak bisa mencegah asadun ini biar bermakna laki-laki pemberani, nggak bisa ya, tetap singa, soalnya ini memakan rusa, begitu. Nah, udah lanjut ke selanjutnya. Majaz itu juga mempunyai syarat-syarat. Nih, ada 3 syarat dan saya cantumkan contohnya lagi. Yang pertama, lafadz yang digunakan bukan makna yang sebenarnya. Lihat contoh. Hada asadun yumsiku syaifan. Laki-laki pemberani ini memegang pedang. Nah, bukan lafadz yang sebenar, bukan makna yang sebenarnya. Nah, ini asadun bukan makna yang sebenarnya kan, bukan singa.
Terus yang kedua, adanya hubungan alaqah antara makna hakiki dan majazi. Nah, sudah ya, seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi, yang sebelumnya, asadun di sini ada hubungannya dengan makna majazi. Hakikinya kan singa, majazinya itu kan laki-laki pemberani begitu. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga adanya korina yang mencegah untuk terjadinya makna asli. Nah, ini yang berwarna biru ini yumshiku syaifan. Nah, itu untuk mencegah makna aslinya, memegang pedang gitu. Lanjut, pembagian majas. Nah, pembagian majas dilihat dari segi jumlah, ada mufrad sama murakkab. Nah, mufrad itu yang gimana? Yang majas, yang alaqahnya terdiri hanya satu doang. Nah, ini yang merah ini ini dinamakan alaqah. Alaqahnya cuma laki-laki pemberani gitu doang. Cuma satunya membedakan itu. Susunnya sama, ro'a itu asadan fil baiti. Harus ada alaqahnya, ada koordinahnya begitu. Saya melihat laki-laki pemberani di dalam rumah. Kan nggak mungkin ya kalau gini. Saya melihat singa di dalam rumah. Nggak wajar gitu loh. Masa ada orang yang memelihara singa? Ya ada pasti. Tapi kan jarang ditemui gitu. Jadinya tadi ini laki-laki pemberani di dalam rumah. Terus yang murakkab, kalau tadi alaqahnya cuma satu, kalau sekarang lebih dari satu. Lihat ini malakahnya dari susunan. Malikan nahari ini kan termasuk ada dua nih, termasuk jadi dua susunan malika sama nahar gitu. Nah, ini artinya malikan nahari yudi'u fil ufuqi syarqi. Nah, raja siang bersinar di ufuk timur. Kan gini Mas, malikan nahar itu raja siang. Mas, ada raja itu bersinar di ufuk timur. Nah, raja siang yang saya maksudkan di sini itu matahari bersinar di ufuk timur begitu. Nah, ini yang membedakan tadi alaqahnya ya. Kalau mufrad itu alaqahnya cuma satu, kalau murakkab itu alaqahnya lebih dari satu begitu. Itu pembagian majas dilihat dari segi jumlah. Nah, sekarang kalau dari segi makna itu ada dua, mursal sama isti'arah. Kalau yang mursal itu majas yang tidak ada unsur tasbihnya, tidak ada unsur penyerupaannya. Kalau isti'arah itu ada. Nah, dalam pembahasan kali ini saya itu hanya membahas tentang mursal. Untuk yang isti'arah di next bab selanjutnya begitu. Di next pokoknya di next nanti saya akan membahas tentang isti'arah. Ada waktunya lagi. Nah, sekarang mursal. Nah, majas mursal ini yang tadi kan majas mursal yang tidak ada unsur penyerupaannya itu mempunyai 19 alaqah. Nah, ini. Nah, habis ini akan kita bahas satu persatu alaqahnya majas mursal. Nanti beserta contohnya juga. Coba langsung aja. Nomor 1. Yang pertama, alaqah majas mursal yang pertama yakni asbabiyah. Asbabiyah itu menyebutkan sebab. Yang disebutkan itu sebab, sedangkan yang dimaksudkan adalah akibat. Contohnya, yakhdhaful maitatu, bangkai itu dibuang. Maksudnya kan sebelumnya bangkai itu dibuang. Nah, maksudnya itu al-fa'ru, tikusnya. Mau bilang tikusnya itu dibuang, jadinya bilangnya itu cuma bangkai itu dibuang gitu. Lanjut, yang kedua, al-musyababiyah, menyebutkan akibat sedangkan yang dimaksud sebab. Nah, contohnya yaftanil khosabun nuqudi, kayu itu menghasilkan harta. Nah, yang dibahas itu lemari itu menghasilkan harta gitu. Tapi kalau disebutkan itu akibatnya gitu, kayu itu harta gitu. Terus yang lanjut, al-quliyah, menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian.
Nah, ya contohnya yastari salimun at-tufaha fi suqi. Salim membeli apel di pasar. Kan nggak mungkin ya Salim itu membeli semua apel yang ada di pasar. Pasti cuma sebagiannya aja. Nah, yang masuk cuma sebagiannya aja. Nah, ini kan keseluruhan sebagian. Nah, sekarang al-juz'iyah itu malah kebalikannya dari ini, dari al-kulliyah. Kalau tadi yang menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud cuma sebagian. Nah, sekarang menyebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan gitu. Contohnya, nasarul hakimu uyunahu fil madinah. Penguasa menyebarkan mata-matanya ke kota. Kan nggak mungkin tuh ya bilangnya aja menyebarkan mata-matanya, kan nggak mungkin langsung cara nyata menyebarkan mata-matanya gitu ya. Masa mata disebar-sebarkan, kan malah nakutin gitu. Maksudnya itu ya manusia, maksudnya udah orang, menyebarkan orang-orangnya ke kota begitu. Kan yang dimaksud itu keseluruhan, tapi menyebutkan cuma sebagiannya, cuma matanya doang gitu. Terus lanjut ke al-lazimiyah yang nomor 5. Menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud itu ya meniscayakan adanya hal tersebut. Kan ada tuh contohnya, jamaluki muqatta bin niqab. Kecantikanmu tertutup cadar, maksudnya wajah. Nah, wajahnya itu kan menyebutkan suatu hal yang niscaya ada. Nah, itu ada kan, kecantikanmu tertutup cadar gitu. Cantik dia, ada, cantiknya itu ada. Wajahnya ada tapi tertutup gitu loh. Terus kalau sekarang yang keenam al-malzumiyah, kebalikan dari yang tadi al-lazimiyah. Yang ini menyebutkan suatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu, sedangkan yang dimaksud adalah niscaya ada karenanya. Contohnya, ya besutul liqahu fi jami'ad dunya. Ya maksud itu ada virus itu menyebar di seluruh dunia. Yang maksud itu penyakit kan. Nah gitu. Yang ketujuh, al-itlaqu atau al-mutlaqiyatu. Artinya menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi. Contohnya, yasrabu Ahmadul ma'al bi'ri. Ahmad minum air sumur. Tidak ada batasan kan, terserah mau minum ke sumur berapa aja kan boleh. Maksudnya sekarang minum gitu boleh kan. Tapi sebenarnya ada batasannya. Litro ini minal ma'i yaumian. Per hari itu harus 2 liter kan, nggak, kita kalau minum kebanyakan ya kan nggak bagus lah. Itu udah ada sarannya. Per hari kita minumnya minimal atau maksimal 2 liter begitu, minimal 2 liter gitu. Jadi gak kedikitan, gak kebanyakan begitu. Terus sekarang at-taqyidu atau al-muqayyadiyah. Ini kebalikan dari al-itlaq ya, kebalikan dari al-itlaq atau al-mutlaq atau al-mutlaqiyah. Nah itu, kalau tadi kan menyebutkan yang tanpa batas, esensinya tanpa batas. Nah sekarang menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya tanpa batas. Contohnya, mustadiqu tarafiha Khadijatu launuha abyadha. Tirusnya Khadijah berwarna putih. Dibatasi kan, cuma warna putih doang. Maksudnya yang dimasukkan pipi. Nah, pipi itu kan ada yang tirus, ada yang tembem gitu lah. Ini yang disebutkan cuma yang dibatasi ya tirusnya Khadijah itu yang warna putih doang. Nah, kan ada tuh nanti yang berwarna apa gitu, terus bukan tirus tapi tembem gitu, warna coklat, warna hitam, begitu dan lain sebagainya. Terus yang ke-9 al-umum. Umum itu menyebutkan umum, sedangkan yang maksud untuk khusus. Contohnya itu habus Salmanun fil madrasati. Umum kan Salman pergi ke sekolah, tapi kan yang dimaksud itu ibtidaiyah, MI pergi ke sekolah madrasah ibtidaiyah begitu. Yang ke-10 al-khusus, kebalikan dari al-umum. Kalau tadi menyebutkan umum, nah sekarang menyebutkan khusus, sedangkan yang dimaksud adalah umum gitu.
Contohnya ada fi unwaha. Lah khusus kan, unwaha itu khusus. Aku kuliah di unwaha. Kan nggak semua orang. Apa unwaha? Berarti unwaha langsung ditujukan ke universitasnya. Maksudnya itu kampus gitu loh. Saya kuliah di unwaha begitu. Terus yang ke-11 i'tibaru makana. Artinya menyebutkan keadaan yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Nah, menyebutkan keadaan yang telah terjadi. Contohnya tilkal mazra'ati zuri'al batoto. Sawah itu telah ditanami ketela. Nah, udah menyebutkan keadaannya loh. Itu kan ditanami, udah selesai. Terus yang dimaksudkan itu keadaannya akan terjadi. Nah, belum keadaannya sajaratil batoti gitu. Terus yang ke-12 i'tibaru ma yakunu, kebalikan dari i'tibaru ma kana. Sama aja, pokoknya balik-balikannya. Kalau tadi itu gini, sekarang gini gitu loh. Menyebutkan keadaan yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang telah terjadi. Contohnya yarsumud dimamul jamili. Cat warna itu indah, tapi yang dimaksud itu lukisannya begitu loh. Terus yang nomor 13 al-haliyatu, menyebutkan yang menempati ruang, sedangkan yang dimaksud adalah ruangnya. Contohnya yahmilu ummil labana, ibuku membawa susu. Kan gak mungkin ibu itu membawa susunya, pasti botolnya begitu loh. Terus al-mahaliyatu, kebalikan dari al-haliyatu. Kalau tadi gitu, sekarang gini, menyebutkan ruangnya, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempati ruang. Contohnya nadaftul baiti, aku membersihkan rumah. Gak mungkin kan rumah dari depan apanya dibersihkan kecuali direnovasi gitu ya. Aku membersihkan rumah, maksudnya itu lantainya, aku membersihkan lantainya gitu loh. Terus yang ke-15 menyebutkan pengganti, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang digantikan. Contohnya yakhta'u shadiqun nuquduhu, shadiq menyembunyikan uangnya, sedangkan yang maksud itu rahasia, maksudnya merahasiakan uangnya. Ya, kalimatnya itu agak yang mirip-mirip begitu loh kalau yang al-badaliyah. Terus yang al-mubadaliyah menyebutkan sesuatu yang digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah penggantinya. Nah, ini kebalikan dari yang tadi al-badaliyah gitu. Contohnya ladaika fakihatul qalbi, aku mempunyai buah hati. Maksudnya gini, sesuatu yang digantikan. Berarti kan aku bilangnya itu aku mempunyai buah hati, padahal seharusnya kan anak kesayangan. Jadi kayak hampir lebih kayak peribahasa gitu kalau menurutku sih ya. Entah kalau menurut kalian gitu. Terus yang ke-17 al-aliyah, menyebutkan alat, sedangkan yang dimaksud adalah hasil dari alat tersebut. Ini contohnya ladaika lisanun jamilun, kamu kan mempunyai lisan yang bagus. Nah, alat kan, lisan itu kan alat. Terus hasil dari alat tersebut adalah ucapan. Nah, maksudnya itu bilangnya ucapan yang bagus, tapi bilangnya alatnya gitu. Lanjut ke nomor 18. Di sini kurang 1, hanya 19 alaf aja ya. Yang ke-18 al-mujawaratu, menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksud adalah hal yang lain yang berdekatan dengannya. Maksudnya gini, contohnya langsung aja wis. Kalam tu bil jidari, aku berbicara dengan tembok. Kan nggak gimana ya, kan nggak mungkin tuh ya saya itu berbicara dengan tembok gitu. Padahal yang dimaksud itu orang yang di sampingnya tembok gitu. Orangnya itu berdiri di samping tembok begitu. Terus yang terakhir yakni at-ta'alluqul istiqaqi, artinya menempatkan suatu bentuk lafaz pada tempatnya bentuk lain. Contohnya la nasira minan nas, tidak ada pertolongan dari manusia. Maksudnya tidak ada yang ditolong begitu. Udah sekian, terima kasih. Mungkin ada penjelasan atau kata-kata saya yang kurang pas.
Mohon maaf, mungkin ada tambahan, kritik, saran, bisa komentar di bawah ini, begitu. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan saya. Udah, cukup sampai sini saja. Saya Milatul Laila Mufida pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe. Udah, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.